Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah Penelitian Sistem Informasi pertemuan 1 yang akan membahas mengenai penelitian. Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Penelitian atau riset yang baik adalah penelitian yang benar. Penelitian dapat dikatakan baik bila penelitian dapat menghasilkan kesimpulan melalui prosedur yang sistematis dengan mempergunakan pembuktian yang meyakinkan. Pemilihan isu penelitian. Isu yang dipilih harusnya relevan. Artinya apa? 1. Isu yang sedang terjadi di fenomena. 2. Isu yang sedang hangat dibicarakan. 3. Isu yang sesuai dengan bidang yang akan diteliti. 4. Sesuai dengan yang diinginkan oleh pemakai hasil penelitian. Latar belakang isu. Latar belakang isu menunjukkan gejala atau kita sebut dengan simptom dari isu yang akan diteliti. Gejala merupakan tanda-tanda terjadinya isu. Cerita konteks merupakan cerita mengenai latar belakang permasalahan yang terjadi yang akan diteliti. Riset yang mempunyai cerita konteks yang menarik merupakan riset yang berkualitas. Isu dari riset dapat berupa 1. Permasalahan, 2. Peluang, 3. Fenomena yang akan dijelaskan, 4. Fenomena yang akan diuji. Perumusan masalah. Masalah penelitian dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan si peneliti maupun kontribusi yang akan diberikan oleh penelitian tersebut bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perumusan masalah ini bertujuan untuk mencari sesuatu dalam kerangka pemuasan akademis seseorang. Jadi untuk memuaskan perhatian serta keingintahuan seseorang akan hal-hal yang baru. Meletakkan dasar untuk pemecahan beberapa penemuan penelitian sebelumnya ataupun dasar untuk penelitian selanjutnya. Ya. Nah, jadi itu untuk memenuhi keinginan ya dan menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Perumusan masalah dapat kita lihat pada gambar urutan dari perumusan masalah tersebut yang harus dibuat. Pertama, ya, dilihat dari identifikasi masalah. Ya. Jadi penentuan permasalahan atau identifikasi masalah secara jelas dan sederhana bertujuan untuk mentransformasikan topik ke dalam sesuatu yang bisa dikelola atau manajeble. Dalam artian disesuaikan dengan kemampuan peneliti dan batasan-batasan sumber daya yang ada. Tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dapat dilaksanakan. Karena apa? Perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Ya, jadi urutannya adalah identifikasi masalah, pembatasan ruang lingkup, penetapan research question, lalu identifikasi tujuan. Nah, dari perumusan masalah tersebut akan menghasilkan suatu hipotesis. Hipotesis itu pun terbagi menjadi hipotesis statistikal, ya, lalu hypothetical statement. Ada beberapa cara untuk merumuskan masalah. 1. Dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau research question yang berfokus pada dependent variable atau pada apa yang akan diteliti. Rumusan hendaknya jelas dan padat. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah dasar dalam membuat suatu hipotesa. Berikut ini adalah contoh perumusan masalah yang dibuat dalam bentuk research question atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Ya, adalah sebagai berikut. Contohnya misalkan, proses bisnis apa saja yang perlu diperbaiki pada divisi CCS Operation Indosat dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan kegiatan layanannya.
Model proses bisnis pada fungsi Customer Interface Management yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan Indosat untuk meningkatkan SLA di divisi CSCS Operation. Seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM dalam pembentukan proses bisnis tersebut? Nah, ini adalah contoh dari perumusan suatu masalah. Terdapat 4 langkah penting yang harus dilakukan dalam membuat suatu perumusan masalah, yaitu langkah pertama, tentukan fokus penelitian. Langkah kedua, cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian, yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Langkah yang ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah. Kemudian, tetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Lalu langkah keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus tadi atau yang dipilih dengan fokus penelitian. Nah, ini adalah 4 langkah penting harus dilakukan di dalam membuat suatu perumusan suatu masalah. Hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban teoritis atau jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian dan belum merupakan jawaban empirik dengan dukungan data-data. Atau kita bisa sebut juga hipotesis merupakan salah satu bentuk konkret dari perumusan masalah. Karena ujung dari setiap permasalahan adalah adanya hipotesis yang akan kita buktikan. Dengan adanya hipotesis, pelaksanaan penelitian diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Pada umumnya, hipotesis dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menguraikan hubungan sebab akibat antara variabel bebas yang diteliti. Hipotesis ada 3 macam. Yang pertama, hipotesa penelitian, merupakan hipotesa yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Yang kedua, hipotesa operasional, merupakan hipotesa yang dinyatakan dalam bentuk hipotesa 0, atau kita biasa tulis dengan H0, dan hipotesa 1 atau H1. Sedangkan hipotesa statistik merupakan hipotesa yang berupa angka-angka statistik yang sesuai dengan metode dan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Hipotesa yang sudah dirumuskan kemudian harus diuji kebenarannya. Pengujian ini dilakukan untuk membuktikan apakah H0 atau H1 yang akan diterima. Literatur review atau kita biasa sebut dengan tinjauan literatur. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Nah, jadi suatu penelitian dimulai dengan penelusuran pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian. Penelusuran pustaka merupakan langkah awal pertama atau langkah awal untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian. Dengan penelusuran pustaka, maka akan dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan apa saja. Nah, ada 3 aspek utama di dalam melakukan literatur review. Yang pertama, survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. Yang kedua, berikan evaluasi ringkas gambaran yang ada. 3, mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bisa mendapat gambaran yang jelas. Apa sajakah manfaat dari literatur review? Ya, salah satunya itu pertama untuk menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Misalnya, IT investment jadi isu. Ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi. IT investment di berbagai sektor. Nah, ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu tentang IT investment. Gabungkan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. IT investment di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. Nah, yang kedua, menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interest kita.
Ya. Yang ketiga, identifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan cari gap atau kesenjangannya. Itu yang akan dikumpulkan di pieces analisisnya. Yang keempat, di antara penelitian-penelitian sebelumnya atau yang kontras atau pertentangkan, ya, jadi kita harus melihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Yang kelima, menjadi poin untuk review literatur ini menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Nah, jadi untuk manfaat literatur review ini ya sangat banyak sekali manfaatnya. Langkah-langkahnya apa untuk membuat literatur review? 1. Formulasi permasalahan. Pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap atau komplit dan tepat. Yang kedua, cari literaturnya. Temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Yang ketiga, evaluasi data. Lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Lalu analisis dan interpretasikan. Didiskusikan dan ditemukan secara ringkas ya literasinya. Sumber-sumber literatur review itu dari mana saja? Jadi banyak sumber yang bisa dijadikan sebagai literatur review ya atau tinjauan literatur. Satu, bisa dari paper yang dipublikasikan baik itu dalam jurnal nasional maupun internasional. Baik dari pihak pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta. Jadi kita bisa menggunakan paper ya untuk kita jadikan literatur review. Lalu bisa dari tesis ya. Bisa dari tesis ya untuk merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Tesis biasanya ditulis oleh mahasiswa pascasarjana atau S2 yang ingin mengambil gelar master. Bisa dari disertasi ya, yang merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor. Lalu bisa jadi jurnal maupun hasil-hasil konferensi. Nah, jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian. Nah, karena jurnal memuat suatu informasi yang baru dan spesifik serta terfokus pada topik penelitian. Dari mana lagi kita bisa mengambil literatur review? Dari majalah, pamflet, clipping, dan lain sebagainya. Lalu bisa dari abstrak hasil penelitian, proceeding, serta website-website yang memuat tentang ilmu komputer. Sitasi atau penyitiran. Sitasi kita sebut juga dengan citation. Di dalam penulisan ilmiah sangat penting. Kenapa? Karena dalam penulisan ilmiah, penulis memerlukan bahan pustaka atau literatur review untuk mendukung hasil tulisannya. Nah, apa kegunaan dari bahan pustaka? Kegunaan bahan pustaka pendukung antara lain untuk menunjukkan adanya kebijakan di bidang kajiannya. Untuk menerapkan suatu teori, pengertian, atau definisi, untuk memperlihatkan adanya temuan dari ilmuwan lain, untuk memperkuat temuannya, untuk memanfaatkan metode, sebagai pembanding di mana bahan pustaka yang direview memperlihatkan adanya perbedaan atau persamaan pendapat dengan ilmuwan lain. Nah, jadi fungsi dari citasi atau citation ini banyak sekali. Ada beberapa referensi yang mengacu kepada sumber informasi. Nah, kalau untuk skripsi, kita mengambilnya mengacunya pada IEEE ya, ini untuk citation-nya. Nah, yang biasa digunakan untuk pembuatan skripsi dengan menggunakan software Mendeley untuk kutipannya. Nah, ini adalah contoh ya untuk pembuatan literatur review-nya. Nah, di sini untuk citation-nya pengacuan dalam teks, contohnya seperti ini. Ya. Lalu ada lagi pengacuan dalam daftar pustaka. Ya, bisa ditulis seperti ini. Untuk citation, jadi menggunakan angka. Ya, selain model IEEE, format untuk citation kita bisa juga menggunakan format APA style yang biasanya digunakan untuk psikologi, pendidikan, dan ilmu-ilmu sosial.
Nah, contoh misalkan dengan format APA style, daftar pustakanya seperti ini. Nama pengarang, tahun, lalu judul buku, kota, dan penerbit. Nah, ada lagi format yang lain yaitu MLA style yang biasanya digunakan untuk literatur, seni, dan humanities. Format penulisan daftar pustakanya, nama pengarang, lalu judul buku, kota, penerbit, dan tahun. Ada lagi format AMA style untuk keperawatan, kesehatan, dan ilmu biologi. Nah, ini adalah contoh penulisan daftar pustakanya. Jadi, menulis daftar pustaka atau bibliografi bertujuan untuk apa? Untuk menguraikan dengan jelas semua sumber rujukan dan bacaan yang telah dicantumkan di dalam tulisan, baik berupa buku, jurnal, majalah, tesis, maupun disertasi, serta yang lainnya. Jadi daftar pustaka ini dapat membantu pembaca untuk mengetahui sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan daftar pustaka. Apa saja? Yang pertama, daftar pustaka tidak diberi nomor, lalu urutan nama penulis mengikuti urutan huruf abjad, gelar tidak dimasukkan, lalu bibliografi diletakkan pada bagian akhir tulisan biasanya. Nama pengarang ditulis penuh dalam susunan asal. Pembuatan karya ilmiah. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai perumusan masalah, hipotesa, lalu kita membahas mengenai tinjauan literatur, lalu kita bagaimana membuat suatu karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah merupakan tahapan dari keseluruhan proses atau tahapan yang ada dalam unsur penelitian. Jadi, membuat karya ilmiah yaitu menuangkan hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan adalah suatu hal yang mutlak bagi seorang peneliti. Karya ilmiah ini harus bersifat ilmiah dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah menurut metodologi yang baik dan benar. Nah, jadi dalam menyusun sebuah laporan karya ilmiah, kalimat-kalimatnya itu harus kalimat-kalimat yang baik agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik seperti yang kita inginkan. Maka kata-kata yang digunakan harus berupa pilihan kata yang baik sesuai dengan konsep pesan yang akan disampaikan. Penulisan laporan penelitian dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu contohnya untuk keperluan studi akademis perguruan tinggi, lalu untuk keperluan perkembangan ilmu pengetahuan, untuk keperluan satu lembaga, ya, dan untuk keperluan publikasi ilmiah. Ya, banyak hal, contohnya bisa untuk skripsi, untuk penulisan jurnal, ya, proceeding, dan lain sebagainya. Nah, secara umum, ya, kerangka atau outline dari karya ilmiah memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pasti ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, lalu bab 5 kesimpulan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Jadi biasanya kerangka atau bagian utama atau outline dari sebuah karya ilmiah memuat hal-hal seperti ini. Oke, kita coba bahas satu persatu mengenai kerangka karya ilmiah tersebut atau outline tersebut. Nah, ada 5 hal pokok yang harus diperhatikan di dalam menuliskan karya ilmiah. Yang pertama, judul. Judul itu harusnya singkat, spesifik, dan jelas. Setiap judul yang ditujukan harus mempunyai latar belakang masalah yang memang memerlukan pemecahan dan sebaiknya menggambarkan cakupan dan isi yang diteliti. Judul disampaikan sebaiknya mudah dipahami dan terdapat kesesuaian antara judul dengan isi atau karya ilmiah yang akan ditulis. Judul harusnya jelas, ya, dan singkat dan tidak suatu pertanyaan. Nah, itu adalah judul. Nah, ini contoh judulnya. Nah, perancangan etik governance untuk mendukung lembaga penelitian pemerintah. Nah, ini bisa dijadikan judul di dalam penelitian misalnya. Nah, abstrak
merupakan ringkasan yang lengkap dari penelitian. Abstrak mencakup dari problem statement, metode, hasil, dan kesimpulan. Abstrak yang dibuat sebaiknya menggambarkan isi tulisan. Abstrak biasanya disajikan dalam satu paragraf, tanpa menampilkan bentuk grafik, gambar, singkatan, maupun pengacuan daftar pustaka. Dalam abstrak harus tergambarkan dengan jelas apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Selain itu, abstrak terdapat keterkaitan antara tema dengan masalah yang akan dibahas. Nah, lalu ada lagi pendahuluan. Pendahuluan ini sangat penting juga dan biasanya ada di bab 1, yaitu berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, manfaat, dan tujuan penelitian, serta batasan-batasan atau ruang lingkup dari penelitian. Tinjauan pustaka merupakan suatu kerangka konsep yang untuk melakukan analisis fakta yang dikumpulkan dalam penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan yang diambil. Sumber-sumber rujukan tinjauan pustaka bisa dari buku, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Hendaknya berasal dari sumber terbaru dan relevan dengan topik penelitian. Lalu metode penelitian. Nah, ini biasanya ada di bab 3 metode penelitian. Menguraikan secara rinci tentang metode yang akan digunakan pada proses penelitian. Uraian dapat mencakup variabel dalam penelitian, model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan, dan analisa data. Nah, jadi ini adalah bisa kita pakai untuk menguraikan metode penelitian. Nah, yang penting dalam suatu karya ilmiah adalah hasil dan pembahasannya. Nah, jadi hasil dan pembahasan biasanya membahas penemuan dari hasil penelitian, mengintegrasikan penyajian, pengolahan, dan interpretasi, serta membuat outline dari hasil pengolahan data. Jadi biasanya di hasil pembahasan itu, yaitu hasil pengolahan datanya dapat berupa tabel, grafik, gambar, dan sebagainya. Hasil dan pembahasan ini merupakan tempat bagi penulis untuk mengekspresikan ide dan kreatifnya terhadap penemuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Selain itu, hasil dan pembahasan juga mengintegrasikan penyajian, pengolahan, dan interpretasi dengan membuat outline dari hasil pengolahan data seperti tabel, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Ya, jadi di dalam penelitian itu memang hasil dan pembahasan itu adalah sangat penting di dalam pengolahan data. Nah, biasanya ada penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Jadi, kesimpulan itu menguraikan hasil penelitian, lalu merekomendasikan untuk melanjutkan segala sesuatunya dari penelitian sebelumnya, review dari kelemahan kesalahan atau kerangkuman dari kesimpulan. Itu biasanya ada di kesimpulan dan saran. Setiap karya ilmiah pasti merujuk suatu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya. Para peneliti biasanya mulai dengan membaca literatur yang berkaitan dengan ide dan literatur-literatur tersebut. Dalam menyajikan hasil kerjanya, para peneliti memberikan knowledge kepada para pendahulunya dengan menuliskan sumber dokumennya ya pada bagian daftar bacaan. Jadi daftar pustaka ini berisi daftar sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Nah, tadi sudah dibahas untuk penulisan daftar pustaka bisa menggunakan format IEEE, APA-ASTAL, dan lain sebagainya. Tetapi khusus untuk skripsi, kita memakainya dengan format IEEE dengan menggunakan software Mendeley ya untuk kutipannya. Oke, jadi itu adalah pembahasan dari pertemuan 1. Nah, untuk tugas presentasi kelompok bisa dilihat bahwa tugas tersebut adalah membuat proposal dan poster PKM. Nah, di sini Anda bisa menentukan di pertemuan 1 jenis PKM yang akan dipilih, lalu anggota kelompoknya menyesuaikan dengan jenis PKM. Yaitu PKM apa? Program kreativitas mahasiswa yang bisa di-download outline-nya di web simbelmawa.kemdikbud.go.id.
Nah, ini adalah judul-judul atau tema yang bisa dipilih sesuai dengan outline yang akan dibahas. Lalu ini adalah ketentuan membuat poster PKM, bisa dilihat. Lalu tugasnya itu dipresentasikan pada pertemuan 9 sampai dengan 15 untuk nilai UAS. Ini adalah contoh poster yang bisa digunakan sebagai referensi pembuatan poster nanti. Oke, untuk materi pertemuan 1 saya akhiri. Semoga diterima dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.